Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda dan berada. Kita memasuki video yang kedua daripada video yang tadi. Yang pertama mengenai masalah pertanyaan saudara kita tentang orang yang berlari-lari dari ujung kota yang ada pada surah Yasin ayat 20. Ini yang ditanyakan oleh beliau itu. Kita mulai dari ayat 13. Ya, kita perhatikan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum matsalan ashabal qaryah isja'ahal mursalun. Nah, apa terjemahannya Pak Bu Fikri? Nah, ini terjemahannya. Buatlah suatu perumpamaan bagi mereka kaum kafir Mekah, yaitu penduduk suatu negeri ketika para utusan datang kepada mereka. Jadi Allah dan Rasul berkata melalui Jibril berkata kepada Nabi Muhammad bin Abdullah. Apa kata beliau? Buatlah perumpamaan. Jadi Jibril memerintah kepada Muhammad, buatlah perumpamaan. Apakah bisa Nabi Muhammad membuat perumpamaan? Sedangkan yang dimaksud itu belum dijelaskan. Ternyata belum bisa. Nah, dalam bahasa lainnya Allah terus menceritakan kepada Muhammad. Nah, kamu ceritakan Muhammad cerita ini. Ini kisah real. Kisah nyata dan fakta. Berikut datanya. Nah, itu maksud daripada informasi yang ada pada surah Yasin 13. Jadi ceritakanlah hai Muhammad tentang penduduk suatu negeri, nah, di mana mereka itu diutus kepadanya Rasul. Kita lanjutkan ayatnya. Iz arsalna ilahi mutnaini fakazzabuhuma fa'azarna bitsalihim faqalu inna ilaikum mursalun. Nah, ingatlah hai Muhammad, seketika kami mengutus kepada mereka itu, kepada penduduk suatu negeri itu, 2 orang Rasul. Maka 2 orang Rasul ini didustakan, ditolak, dihina, dibuli oleh penduduk negeri tersebut. Nah, lalu kami kuatkan kedua orang Rasul tadi dengan Rasul yang ketiga. Nah, mereka Rasul itu berkata, Inna ilaikum mursalun. Sesungguhnya kami ini adalah Rasul-Rasul daripada Allah untuk kamu sekalian. Nah, jadi pada ayat 13 tadi menjelaskan bahwa Nabi Muhammad diperintah menceritakan kisah. Tentu kisah ini adalah kisah yang terjadi sebelum Nabi Muhammad. Nah, itu tentang 2 orang Rasul. Dan diperkuat dengan Rasul ketiga. Dan ketiga Rasul ini mengatakan bahwa kami adalah Rasul Allah kepada kalian. Nah, pertanyaannya, siapakah 2 Rasul yang diutus oleh Allah? Nah, cara berpikirnya sederhana, saudaraku. Buka kitab Quran, cari dan dapatkan siapakah Rasul yang tampil di depan kaum yang serempak berdua. Cari. Nah, kalau Nabi Ibrahim, dia punya putra. 2 orang putra, satu namanya Ismail, satu lagi namanya Ishak. Ismail nanti jadi nabi, Ishak juga jadi nabi. Tapi mereka tampil tidak serempak.
tidak bareng. Seketika Nabi Ibrahim berhadapan dengan Raja Namrud, Ismail dan Ishak ini belum ada. Seketika Nabi Ismail memimpin kaumnya di daerah Mekah, Ishak tidak ada di situ. Ishak ada di Palestina. Artinya tidak bareng. Kemudian Ishak melahirkan Yakub. Yakub melahirkan Yusuf. Jadi Ishak, Yakub, Yusuf itulah kakek, bapak, dan anak. Kalau Ibrahim itu moyangnya. Tetap tidak tampil barengan, tidak tampil berdua. Ishak menyampaikan kajian kepada kaumnya sendiri. Ishak menyampaikan risalah kepada umatnya sendiri. Begitu juga Yakub sendiri. Nah, Yusuf masih kecil, belum ketemu. Artinya Ishak, Yakub, Yusuf mereka menyampaikan kajian atau informasi Allah dan Rasul sendiri-sendiri, tidak ada yang bareng dua. Nah, baru kita ketemu pada Musa dan Harun. Nah, di bawah Musa dan Harun itu ada Daud dan Sulaiman, tetap tidak berdua dia, tidak bareng dia. Kita bertemu juga dengan Zakaria dan Yahya, dua beranak, tidak bareng dia. Tapi kalau Musa dan Harun, dia bareng, saudaraku. Dia bersama-sama. Dan ini adalah seketika Musa diperintah untuk menghadap Fir'aun. Musa ini kan cadel lidahnya karena termakan bara api sewaktu beliau masih kecil. Ya, jadi Raja Fir'aun ini kan diramalkan oleh peramalnya akan hancur oleh seorang anak dari Bani Israel. Makanya Raja Fir'aun mengeluarkan aturan membunuh anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Nah, dibunuh semua. Tahu-tahu istrinya Aisyah menemukan seorang anak laki-laki, bayi, montok, tampan, dan indah, gagah. Nah, Aisyah memungut anak itu di sungai. Nah, Fir'aun tidak setuju. Jangan-jangan ini anak Bani Israel. Fir'aun ingin membunuhnya. Kata Aisyah, jangan. Siapa tahu dia bermanfaat atau bermanfaat bagi kita. Akhirnya ya, diasuhlah Musa itu sebagai bayi Fir'aun, anak angkat. Nah, tapi di suatu kejadian Musa ini agak aneh gitu. Kalau digendong oleh Fir'aun, janggut Fir'aun itu ditarik-tariknya gitu. Nah, suatu ketika, seketika Musa mau digendong oleh Fir'aun, namun Fir'aun itu ditendang oleh Musa. Atau Musa menendang dada Fir'aun, maka terjungkallah Fir'aun dengan terjungkal yang kuat. Nah, kali ini Fir'aun tidak bisa memaafkan Musa. Walaupun dia bayi, masa bodoh. Harus dibunuh. Kata Aisyah, jangan. Kita uji dululah, namanya anak-anak. Nah, maka diujilah Musa itu dengan 1 piring kue dan 1 piring bara api. Nah, Musa merangkak. Jadi Bunda Aisyah itu, Bunda Aisyah ya, bukan Aisyah. Bunda Aisyah itu menyiapkan 1 kue dan 1 bara api. Nah, seketika nanti Musa itu mengambil kue, silakan baginda bunuh dia. Berarti benar ini anak Bani Israel. Berarti benar dia akan menghancurkan Anda nantinya. Nah, akhirnya merangkaklah Musa tadi. Nah, dia sudah mulai mengambil kue.
Jantung Asia itu berdebar-debar. Waduh, nak, jangan ngambil kue, kamu mati hari ini, dibunuh oleh bapak angkat. Akhirnya tiba-tiba dia belok ke bara api. Yang anehnya seketika dia memegang bara api itu tidak terasa panas. Nah, dia makanlah bara api tadi, namanya anak-anak. Nah, pas di lidahnya itu baru terasa panas, dia menjerit sejadi-jadinya. Maka melepuh lidahnya. Maka menangis. Maka selamatlah Musa dari ancaman pembunuhan daripada bapak angkatnya itu Firaun. Nah, sejak itu saraf lidahnya itu rusak. Jadi kalau dia ngomong itu cadel, telor bahasa kita itu. Ngomong jarum itu jalum misalnya. Dan sebagainya. Nah, waktu itulah Musa meminta kepada Allah, kalau memang benar aku ini utusanmu ya Allah, diutus kepada Firaun, aku ini tidak fasih berbicara. Tolong angkat pula adekku untuk menjadi pendampingku di dalam berdiplomasi, berbicara dengan Firaun. Nah, akhirnya diangkatlah Harun sebagai nabi dan rasul oleh Allah saat itu. Nah, giliran Musa mau berbicara, selalu saja dia membaca doa, Rabbi syrah li syadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kan jelas tuh. Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Jangan diberikan rasa takut. Wa yassir li amri, berikanlah aku kekuatan. Terutama yafqahu qawli ini, kepastian berbicara. Dan jadikanlah mereka itu paham dengan pembicaraanku. Jangan telorku ini menjadi ejekan mereka, kira-kira begitu. Nah, itulah sebabnya kenapa Nabi Harun diangkat oleh Allah dan Rasul menjadi Nabi dan Rasulnya mendamping Musa. Nah, inilah dua orang Rasul yang kami utus kepada Bani Israel yang sudah ingkar dan angkuh serta sombong. Padahal Musa lah yang membebaskan mereka selama 300 tahun dijajah oleh Fir'aun bangsa Mesir. Itu. Nah, kedua-duanya didustakan oleh Bani Israel sampai Nabi Musa wafat. Kemudian Bani Israel mulai macam-macam lagi. Maka dikuatkanlah kedua orang Rasul ini dengan Rasul yang ketiga. Namanya Isa ibnu Maryam. Nah, Isa ibnu Maryam inilah penerus terakhir daripada Bani Israel. Itu yang disebut dengan fa'azazna bitsalisin. Kami kuatkan mereka berdua itu dengan utusan yang ketiga. Jadi yang dimaksud adalah Isa ibnu Maryam, saudaraku. Bukan selain daripada itu. Tolong diingat. Nah, kemudian qalu ma antum ila basyarum mitluna wa ma anzala rahmanu min syai'in in antum ila takzibun. Nah, maka kaum Bani Israel tadi ngomong kepada Isa. Mereka penduduk negeri menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Benarkah itu? Benar. Tapi tetap ada bedanya. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa didulukan selangkah, dinaikkan seranting. Beda. Kemudian mereka berkata lagi, Allah yang Maha Pengasih tidak pernah menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta. Jadi mereka mencoba untuk menutup-nutupi kerasulan Isa ini. Karena Isa ini membuka rahasia hati mereka yang menindas, yang menipu, ya, yang membodoh-bodohi rakyatnya, memperbudak, termasuk masalah keuangan. Itu, saudaraku.
Qalu Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Maka para rasul tadi, Musa, Harun, termasuk Isa, bicaranya sama. Kami ini adalah rasul yang diutus kepada kamu. Tuhan kami tahu persis kalau kami ini adalah rasul. Inni rasulah ilaikum wahai Bani Israel. Aku adalah rasul untuk kamu wahai Bani Israel, pelanjut risalah Musa dan Harun. Itu. Nah, kita lanjut lagi. Wama alaina ilal balagul mubin. Adapun kewajiban kami para rasul hanyalah menyampaikan perintah Allah yang jelas kepada kamu itu. Kamu sebagai penguasa, tolong ayomi rakyatmu. Kasih sayangi mereka. Berikan mereka jalur kehidupan yang layak. Mudahkan rezeki bagi mereka karena kamu punya kuasa. Kamu ahli agama, ajarkanlah agama itu yang baik dan benar. Yang jujur, yang ikhlas. Jangan berefek ujung-ujungnya uang, duit. Nah, kejadian ini dari dulu ini saudaraku. Sampai sekarang begitu. Mengangkat agama, mengagung-agungkan agama, mengagungkan tokoh-tokoh agama. Ujung-ujungnya bikin kuburan palsu. Di kuburan dibuat ritual-ritual, dikasih kotak-kotak celengan-celengan. Lama-lama celengan ini penuh, menjadi sumber penghasilan mereka yang mengaku sebagai tokoh wakil Tuhan di dunia ini. Ini di Indonesia fakta. Tidak usah saya ceritakan panjang lebar tentang ini. Semuanya ada buktinya. Nah, di zaman Bani Israel dulu, nabi-nabi dulu, hal ini sudah ada. Caranya hampir sama. Termasuk pembayaran penebus dosa yang terjadi setelah Isa tidak ada lagi. Semuanya begitu. Nah, kemudian qalu inna tatoyarna bikum la ilam tantahu dan larjumannakum wa limasannakum minna azabun alim. Akhirnya kaumnya tadi marah, memberontak. Karena posisi mereka tergoyang, terganggu. Pendapatan mereka mulai sendat. Karena orang mulai sadar. Ternyata pemimpin kita ini selama ini zolim. Tidak memberikan kita kesempatan maju. Bahkan menipu. Berdasarkan agama. Ibadah macam-macam. Akhirnya masyarakatnya mengerti. Nah, sudah mulai kurang pendapatan. Nah, marah dia. Akibat marahnya dia berkata, mereka penduduk negeri menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karenamu. Artinya pendapatan itu sudah mulai menurun. Keyakinan orang kepada mereka, terutama yang mengaku sebagai tokoh agama, sudah mulai menurun. Karena rahasia mereka dibuka oleh Isa. Dibuka. Oh, tidak begitu. Tidak begini. Akhirnya keyakinan mereka terhadap tokoh agama itu menurun. Nah, itu. Maka apa kata masyarakat dan para pemimpin mereka saat itu? Sungguh jika kamu tidak berhenti menyuruh kami, niscaya kami merajam kamu. Dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Nah, itulah alasannya. Ketika Isa ibnu Maryam menyampaikan kiblat itu siapa? Kiblat itu adalah orang tua kita, Adam alaihissalam, yang daripadanya kita dilahirkan melalui Bunda Hawa. Nah, itu. Wujud serta Allah itu adalah Adam, bukan yang lain. Aku mengajak kamu ke sana, begitu juga Musa dan Harun. Sistem keuangan tidak begini, tapi begini. Tidak ada ceritanya para nabi dan rasul itu menerima zakat, tidak ada. Harta rampasan perang tidak ada. Pemberian pun tidak ada, kecuali hadiah. Ini dijelaskan. Maka ya pemerintahnya, rajanya, pejabatnya, tokoh-tokoh agamanya mulai heboh. Akhirnya berniat membunuh Isa.
Akhirnya apa yang terjadi? Betul, Raja Herodes yang berkuasa saat itu memberikan sayembara kepada orang, siapa yang menemukan Isa, mendapatkan tempat persembunyian Isa, sampaikan kepada kami, akan beri uang emas. Akhirnya apa yang terjadi? Ada di antara murid Isa yang berkhianat, menunjukkan di mana tempat tinggal Isa ibnu Maryam. Karena dibayar uang lagi ini. Tapi Allah maha bijaksana. Maha bijaksana. Seketika mereka hendak menangkap Isa, maka Isa pun hilang. Maka wajah Isa berpindah kepada Yudas Iskariot. Maka dibawalah Yudas, dipukul, digebuk, diseret, ditendang, ditinju. Akhirnya apa? Disalib. Begitulah cara mereka merajam Isa. Kata mereka, tapi mereka itu ragu sebenarnya. Kok tiba-tiba Yudasnya hilang, yang muncul cuma Isa. Nah, sementara Yudas mengatakan, aku ini bukan Isa, aku ini bukan Isa, aku ini bukan Isa, aku ini Yudas. Ya mereka masa bodoh, wajahmu mirip Isa. Tapi benar, Yudas tidak ada waktu itu. Makanya sebenarnya mereka ragu. Tapi apa boleh buat, ini wajahnya mirip Isa, tangkap dulu. Pukul dulu, salib dia, sampai mati. Benar, dirajam dia. Kemudian, qalu ta'irukum ma'akum a'in zukirtum bal antum qaumun musrifun. Mereka para rasul berkata, kemalangan kamu itu akibat perbuatan kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan lalu kamu menjadi malang? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Jadi dari Nabi Musa, Nabi Harun sampai ke Isa ceritanya sama. Ulah manusia itu sama. Nah, kalau zaman Nabi Musa itu yang berperan sebagai tokoh agama yaitu Samiri. Padahal dia adalah pengikut Musa. Nah, beliau ini kan adalah mantan petinggi tukang sihir Fir'aun. Seketika dia beriman kepada Musa, cuma tidak menyatakan diri. Teman-temannya menyatakan diri, makanya teman-temannya dihukum oleh Fir'aun. Diputus silang, tangan dipotong, kaki dipotong. Ada yang disalib. Nah, dia menyembunyikan keimanan kepada Musa dalam rangka untuk membebaskan diri. Nah, seketika Musa menyeberang di Laut Merah, dia ikut. Dia tinggalkan Fir'aun. Nah, disitulah beliau menyusun strategi untuk mengibuli, membohongi kaum. Karena dia mempunyai keahlian sihir. Termasuk dia menciptakan patung anak sapi sehingga bisa bersuara, berkata, patung itu terbuat dari emas, saudaraku. Benarkah emas semuanya? Tidak juga. Emas sebagian, tapi sebagiannya kemana emasnya? Dari dulu begitu. Di luarnya emas, tapi di dalamnya belum tentu emas. Mungkin perunggu, besi. Sebagian emasnya ada di kantongnya Samiri. Jadi memang begitu perangai mereka yang mengaku ahli agama, tapi dia menipu kaumnya dengan kedok agama. Hati-hati kita. Nah, itu pula terjadi pada masa Isa. Pada masa Isa ibnu Maryam. Inilah sebabnya kenapa tiba-tiba mereka marah. Tak merajam. Oke, kita lanjut lagi. Waja'a min aqsal madinati rajul yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Apa terjemahnya? Inilah Yasin ayat 20 yang ditanyakan saudaraku kepada saya itu. Datanglah dengan bergegas dari ujung kota seorang laki-laki, dia berkata, wahai kaumku, ikutilah para rasul itu. Siapa laki-laki yang berlari-lari dari ujung kota ini? Siapa? Orang Indonesia kah? Orang Sumatera kah? Bukan, saudaraku. Ini kisah di zaman Nabi Isa. Setelah kejadian Musa dan Harun. Orang itu adalah Nabi Yahya, putra Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu sudah dibunuh oleh Raja Herodes. Maka Yahya bersembunyi.
di tepi sungai barat, di tepi laut barat. Makanya dia muncul berlari-lari, menyampaikan informasi kepada kaum. Nah, Yahya inilah seorang laki-laki yang berlari-lari di ujung kota. Bukan orang Indonesia, bukan orang Sumatera. Dia ngomong kepada Nabi Isa, wahai kaumku, ikutilah orang ini. Nah itu, ikutilah. Nah, kita lanjutkan. Ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ittabi'u itu artinya ikutilah mereka. Bukan satu orang itu. Mereka. Musa dan Harun, Isa. Ikutilah mereka. Ya, yang tidak meminta imbalan dalam berdakwah kepadamu. Artinya ciri-ciri Nabi dan Rasul Allah ini, ciri-ciri orang-orang yang ikhlas dalam agama ini, dia tidak minta upah dan gaji. Artinya dia tidak menerima zakat. Mau zakat mal, zakat fitrah, zakat profesi, dia tidak menerima. Dia tidak menerima harta rampasan perang. Walaupun rampasan perang itu adalah kekuasaannya dia. Bahkan dia tidak menerima pemberian. Dia tidak menerima. Kecuali kalau itu hadiah, baru dia terima. Nah, jadi Yahya ini menjelaskan kepada kaumnya bahwa mereka ini benar-benar serius, ikhlas mengajak kamu kepada Allah dan Rasul. Mereka ini mendapat petunjuk, benar-benar petunjuk. Mereka tidak minta upah dan gaji, tidak minta uang, emas, perak, satu peser pun tidak. Tidak ada dia menerima zakat, harta rampasan perang, pemberian, kecuali satu hadiah, baru dia terima. Makanya kalau kita merujuk kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, anak Abdullah, kalau kita merujuk kepada beliau, beliau juga tidak menerima zakat, tidak menerima harta rampasan perang. Walaupun yas'alunaka anil anfal, quli anfalu lillahi wa rasul. Kalau orang bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang harta rampasan perang, itu milik Allah Rasul, bukan milik dirimu. Makanya dia tidak dapat. Diberi pun juga tidak dapat, kecuali hadiah baru dia dapat. Jadi ajaran Musa, Harun sampai Isa, sampai Nabi Muhammad sama. Kalau dalam masalah keuangan tuh begitu. Jadi aneh kalau orang akhir zaman mengaku dia sebagai utusan Allah dan Rasul, bahkan mungkin condong kepada mengaku sebagai Muhammad, yang tahu awal dan akhir, zahir dan batin, tapi dia menerima uang. Apakah itu zakat, harta rampasan perang, pemberian, dia menerima. Aneh. Apalagi di dalam dakwahnya mengatakan bahwa dia tahu segala-galanya tentang awal dan akhir, zahir dan batin, sehingga jamaahnya mengira bahwa dia betul utusan Allah kepada kaum. Padahal dalam beberapa kisah yang sudah saya sampaikan pada surat Shad, Muhammad itu tidak pernah tahu kisah terjadinya perdebatan malaikat dengan Allah, iblis dengan Allah tentang Adam. Dia tidak tahu itu. Ini Muhammad Nabi bin Abdullah saja begitu, tidak tahu dia. Tahu-tahu ada orang mengaku sebagai utusan Allah dan Rasul, yang dia tahu awal, tahu akhir, zahir dan batin. Dia bercerita dengan banyak cerita, membius memang, mengagumkan memang, tapi ujung-ujungnya dia menerima zakat. Kalau kita berperang, jangan-jangan dia juga menerima harta rampasan perang, dan dia menerima pemberian. Nah, kalau kita kembali kepada sejatian, kebenaran para nabi dan rasul, termasuk keluarga Nabi Muhammad, ya, tidak nerima. Jadi Nabi Muhammad, putrinya Fatimah, Ali bin Abi Thalib, cucunya Nabi Muhammad Hasan Hussein, tidak menerima, saudaraku, zakat.
diharamkan bagi mereka. Tidak menerima rampasan perang. Sehingga terjadi peperangan, ada rampasan perang. Hasan Hussein dekat sama kakeknya. Diambilnya uang keping emas, dilarikannya. Oh, dikejar oleh Rasulullah. Dipeluk cucunya, jangan cung. Jangan diambil cung, bukan punya kita. Oleh Hussein masuk dalam mulutnya, dikeluarkan. Sebegitu, saudaraku. Nah, itulah sejarah nabi-nabi. Mereka tidak mengharapkan upah dan gaji. Tidak mengharapkan apa-apa. Termasuk zakat, harta rampasan perang, pemberian kecuali hadiah baru mereka terima. Itu. Maka ikutilah orang yang tidak meminta imbalan dalam dakwahnya kepadamu. Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang memegang petunjuk itulah Allah dan Rasul via Adam. Itulah Jibril. Itu yang membawa petunjuk. Diberikanlah petunjuk itu kepada para nabi dan rasul di bawahannya. Nah, yang menerima itu artinya dia mendapat. Kalau kita bukan mendapat tapi ditunjuki, beda. Nah, ini saudaraku harus paham. Terus, wa maliya la'budul lazina fataroni wa ilaihi turja'un. Apa alasanku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ini adalah dakwahnya Yahya di depan Isa saat itu. Ngomong kepada kaumnya. Ini dakwah Yahya. Terus, a'takhizu min dunihi alihatan yuridni rahmanu biduril la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wala yungkizun. Apa terjemahnya Pak Abu? Mari kita bacakan. Mengapa aku harus mengambil sembahan-sembahan selainnya? Ini Yahya yang ngomong. Artinya mengapa kamu harus taat kepada bosmu? Kepada para rahib-rahibmu yang menipumu. Karena mereka itu bukan Allah, bukan utusan Allah. Kenapa? Kira-kira begitu. Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku. Dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Artinya, kalau aku dan kamu mentaati pemimpinmu, tokoh agamamu, yang mengakui bahwa dia akan menyelamatkan kamu, bertanggung jawab atas kamu, tidak mungkin. Karena hak penyelamatan itu tidak ada pada kamu. Tidak ada pada pimpinanmu, rahibmu, bosmu, rajamu, tidak ada. Penyelamatan itu hanya ada pada Allah dan Rasul, nyata pada Adam. Selain itu tidak ada. Nabi Nuh saja tidak bisa menyelamatkan anaknya, saudara. Nabi Nuh loh. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Sama. Makanya Nabi Muhammad berkata kepada Fatimah, Fatimah beribadah ya. Berbuat baik ya, bapakmu tidak bisa menolongmu. Ingat Fatimah. Hati-hati jangan bersalah wahai Fatimah. Seandainya engkau mencuri, aku yang akan memotong tanganmu. Artinya tidak ada fasilitas. Walaupun anak Nabi sekalipun, anak Muhammad bin Abdullah sekalipun, tidak ada fasilitas. Justru kalau dia bersalah, Muhammad akan memotong tangannya. Lalu bagaimana timbul informasi yang mengatakan ada orang yang akan menjamin kita, menyelamatkan kita? Bagaimana ini? Akhirnya kita tadaruk kepadanya. Yakin dia akan menyelamatkan kita. Kita lupa kepada Allah dan Rasul yang ia nyata pada Adam. Yang real malaikat sujud kepadanya. Yang real iblis melawan dia. Kita lupa kepada Adam, saudaraku. Kita angkat Muhammad Nabi karena itu yang disponsorkan oleh mereka. Mereka yang mana? Ya mereka para antek-antek iblis yang sengaja menipu kaum dari muka, dari belakang, dari kiri, dari kanan.
Kan begitu janji iblis itu. Aku akan datangi ya Allah. Mereka itu keturunan Adam itu dari muka, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Dari muka bagaimana? Itu tentang akhirat. Dia ceritakan akhirat itu begini. Ada pertanyaan kubur. Nah, mati nanti payah. Susah kamu mati. Kalau kamu tidak ikut saya, kamu tidak akan dijemput. Nanti ditanya di kubur. Dan macam-macam ajaran-ajaran agama yang dibuat di depan kita, menakut-nakuti kita. Padahal kadang-kadang semua itu tidak seperti itu juga. Itu saudaraku. Itu yang disebut dengan dia menipu kita dari depan. Nah, kemudian dia menipu kita dari belakang. Persoalan duniawi itu. Kita menipu orang, ambil uang orang, ya, manipulasi data biar dapat uang. Kita kira kita menang, salah kita. Kita tertipu. Orang yang korupsi, orang yang mengambil uang orang, itu sama dengan kasbod dalam istilah kepegawaian. Kalau gaji kita 1 juta sebulan, pertengahan bulan kita ambil 5 juta. Nah, waktu nerima gaji nanti, tidak mungkin 10 juta, pasti 5 juta. Nah, begitu juga hidup orang-orang yang mengambil uang orang. Belum sampai dia kepada target usia akhirnya, rezekinya sudah habis. Maka bernapas payah, minum payah, makan payah, tidur payah, semuanya payah, tersiksa mereka. Karena rezeki mereka sudah diambil duluan secara tak wajar dan tidak tepat waktunya. Hati-hati bagi kita seperti itu. Tertipu, karena memang ditipu oleh iblis. Kemudian dia mendatangi kita dari kiri, nah, itu jelas itu. Mengajak kita main perempuan, minum-minum, mencuri, merampas, merampok, membunuh. Terang. Yang lebih hebat lagi, dia menipu. Datang dari kanan. Tampil sosok yang mengagumkan. Yang mengatakan wakil Allah dan Rasul di alam semesta. Lebih parah lagi menyatakan dia adalah jelmaan Muhammad bin Abdullah yang datang hari ini. Muhammad bin Abdullah, saya tidak tahu apa-apa tentang Adam kalau tidak diberitahu. Bagaimana orang ini bisa tahu awal dan akhir, zahir dan batin? Dia ceritakan kisah-kisah tentang kehidupan beragama, cerita-cerita orang terdahulu. Setelah kita cek di Quran, tidak tepat, tidak sama, tidak sesuai. Tapi kita terlanjur percaya. Dan ini banyak terjadi, saudaraku. Pada kelompok-kelompok agama, pada kelompok-kelompok thariqat. Akhirnya tadaruklah pengikutnya. Ikutlah aturannya. Termasuk memberikan zakat. Dan apapun kepada tokoh agama tersebut. Ini bagian daripada penipuan dari sisi kanan. Kata iblis. Saya hanya menyampaikan kata iblis. Bukan kata saya. Nah, kembali kita kepada pengakuan Yahya. Ya. Ini izalafi dolali mubin. Sesungguhnya aku ini jika berbuat begitu, artinya tunduk kepada penguasa yang zalim, mengikut rahib-rahib yang menipu, pasti berada dalam kesesatan nyata. Jika aku ikut rahib tadi, jika ikut pemimpin-pemimpin tadi, aku pasti berada dalam kesesatan nyata. Kenapa sesat? Tidak menggunakan akal fikir. Tidak berfikir, saudaraku. Maka gunakan akal kita untuk berfikir. Ini kitab Quran, mari kita pelajari sedalam-dalamnya. Itu. Nah, lanjut. Qila dakhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Dikatakan kepadanya, Yahya tadi, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, aduhai sekiranya kaumku mengetahui. Ini Yahya yang ngomong. Diperintah oleh Allah, masuklah kamu ke surga.
Maka berkata Yahya, aduhai, alangkah baiknya kaumku mengetahui ini. Bima ghafarali rabbi waja'alni minal mukramin. Sebagaimana Tuhanku mengampunkan dosaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Ini Yahya yang bercerita. Itu. Kenapa Yahya bercerita? Karena setelah Nabi Isa itu dibunuh, disalib menurut pandangan mereka, Yahya meneruskan kajian ini, dakwah ini, walaupun disembunyi-sembunyi. Sehingga pada titik akhirnya sang Raja Herodes hendak menikahi anak tirinya, putri tirinya itu. Emaknya dia mau pakai anaknya pula. Itu oleh Yahya dilarang, tidak boleh. Walaupun akibatnya Yahya akan tertangkap, dipenjara, dibunuh, dia keluar. Tidak boleh baginda raja. Anda sudah zolim, Anda sudah melanggar hukum Taurat yang disampaikan oleh Musa dan Harun. Termasuk hukum yang disampaikan oleh Isa ibnu Maryam. Apa yang terjadi? Laki-laki yang berlari-lari dari ujung kota ini adalah Nabi Yahya ditangkap, dipenjarakan, dan dibunuh. Inilah cerita yang benar. Jadi tidak benar laki-laki yang berlari di ujung kota itu orang Indonesia, orang Sumatera. Tidak benar itu. Tidak ada cerita seperti itu, saudaraku. Bagaimana mungkin kita kira kisah ini dibuka oleh Allah Rasul abad 15 yang lalu oleh Nabi Muhammad. Ya. Ayat ini, surah Yasin ini 1500 tahun yang lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tapi kejadiannya di abad 19 sekarang. Nggak mungkin itu. Coba renungkan baik-baik. Maka jangan kita katakan yang berlari-lari di ujung kota itu adalah beliau itu. Nggak ada kisah itu. Nah, kalau kita turutkan betul kitab Quran ini, justru laki-laki yang berlari dari ujung kota itu mati dibunuh, beliau itu dipenjara. Itulah Nabi Yahya. Itu renungkan itu. Makanya kalimat berikutnya adalah wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas samai wa ma kunna munzilin. Apa terjemahannya? Setelah dia dibunuh, itu Yahya orangnya. Laki-laki yang berlari di ujung kota tadi. Kami tidak menurunkan satu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya lagi. Satu pasukan pun tidak perlu diturunkan lagi. Nah, inilah ayat yang menjadikan orang Yahudi, orang Nasrani tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Tidak percaya. Karena setelah Yahya itu wafat, tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi Rasul. Nah, itu sebabnya Bani Israel menolak kenabian Muhammad ini. Tidak ada lagi. Kalau ada, pastilah dia adalah orang pilihan. Orang yang dikasih, disayangi oleh ayahanda Adam. Wujud serta Allah itu. Maka jadilah dia anak yang soleh, nabi yang soleh. Seperti dikatakan Adam seketika dia menerima beliau waktu mi'raj ke langit. Di langit pertama. Nah, jadilah Muhammad itu anak emas, anak kesayangan daripada Allah dan Rasul yang ada nyata pada Adam alias Jibril. Makanya seketika dia mi'raj di langit satu, kan ditanya, engkau dengan siapa wahai Jibril? Ya bertanya itu tidak tanggung-tanggung. Adam, saudaraku. Adam bertanya kepada Adam, tapi adalah skenario hebat. Aku dengan Muhammad, wahai Adam. Terbukalah pintu langit. Langsung berkata Adam, selamat datang anak yang soleh, nabi yang soleh. Nah, beliau ini yang menunjuk, padahal sudah ditutup sebenarnya, tapi masih ada yang perlu diturunkan. Satu lagi namanya Muhammad bin Abdullah.
Ini yang sah menjadi Nabi Rasul Allah di akhir zaman. Tidak ada yang lain. Nah, itu. Kemudian Jibril naik lagi pintu kedua, bertemu dengan Yahya dan Isa. Isa dan Yahya yang saya ceritakan hari ini. Yang kita ceritakan hari ini, saudaraku. Ternyata benar. Isa diangkat oleh Allah. Yahya pun diangkat oleh Allah. Karena dia mengakui Isa, membenarkan Isa. Mengikut Isa. Bahkan dia mati terbunuh. Dia berlari-lari dari ujung kota. Karena sayangnya kepada kaum. Ikutilah dia itu, Isa itu. Dia mendapat petunjuk. Dia tidak mengharapkan upah dan gaji. Dan seterusnya. Sampailah di langit yang ketujuh. Waktu itu Jibril tidak mau ikut lagi. Teruslah Muhammad, aku tidak bisa ikut. Selangkah aku melangkah, selai rambut aku terbakar. Kata siapa? Kata Jibril. Akhirnya naiklah Muhammad sendiri ke Sidratul Muntaha. Di sana Muhammad kaget. Kok Jibril ada di sini? Tadi kan di bawah. Maka dia semakin dekat. Bahkan lebih dekat daripada 2 busur panah. Di situ dia melihat wajah asli Jibril. Kok wajahnya mirip yang tadi? Ayahanda Adam. Itulah disebut dengan Muhammad melihat wajah asli Jibril. Dan wajah itu pernah ditemukannya di hari yang lain, yaitu waktu pintu langit pertama dibuka. Nah, kita selalu mana Pak Abu tulisan Jibril pada surah An-Najm? Tidak ada. Padahal sudah jelas. Memang tidak tertulis Jibril. Tapi kan nyata. Dia dekat dan dia memberikan wahyu kepada Muhammad saat itu. Siapa yang memberikan wahyu kalau bukan Jibril? Ya tentu Jibril lah. Apa itu Jibril? Siapa itu Jibril? Jibril itu adalah bahasa Ibrani. Gibral dan Aili. Gibra itu artinya laki-laki perkasa. Aili itu Tuhan. Tuhan laki-laki perkasa. Laki-laki perkasa Tuhan. Dia adalah Adam, saudaraku. Maka saya katakan Allah dan Tuhan itu berbeda. Kata siapa? Kata Allah sendiri. Allahu la ilaha illallah. Allah itu tidak Tuhan kecuali dia itu Tuhan. Siapa dia? Yang hidup. Siapa dia? Yang berdiri. Kalau Allah tidak Tuhan. Kalau Allah tidak hidup. Tapi menghidupkan. Allah tidak berdiri, tetapi mendirikan. Mendirikan siapa? Mendirikan Tuhan. Bahkan mencetak Tuhan dengan tangannya sendiri. Ini yang harus kita pahami. Kenapa Jibril dikatakan Adam, Adam dikatakan Jibril. Di sini terbuka rahasianya oleh Muhammad. Begitu cara kita memandangnya, saudaraku. Jangan hanya kita mengatakan Jibril. Asal katanya dari mana? Dari Gibrail, itu bahasa Ibrani. Gibra itu adalah laki-laki perkasa. Memang Adam itu laki-laki perkasa. Aili itu Tuhan. Artinya wujud daripada Allah dan Rasul kepada kaum. Terutama putra-putra beliau sebagai raja-raja. Itulah para nabi dan Rasul hingga Nabi Muhammad, saudaraku. Itu ceritanya itu. Nah, terjawab sudah pertanyaan, saudaraku. Tentang laki-laki yang berlari-lari di ujung kota itu bukan orang Indonesia, bukan orang Sumatera, bukan orang yang hidup di abad 19. Dia itu hidup di era Isa ibnu Maryam. Dia itu penerus kisah Musa dan Harun yang tertuang pada surat Yasin. Nah itu. Jadi ingat itu, jangan sampai kita gampang terpengaruh, gampang tergoda, terbius dengan cerita-cerita indah tentang ketuhanan, kerasulan. Tidak ada kata yang benar yang disampaikan oleh Rasul, kecuali yang ada pada kitab Quran. Kalau tidak cocok di kitab Quran, jangan diterima, saudaraku. Apapun dia, siapapun dia. Nah itu. Makanya saya tidak berani menyampaikan kajian kalau bukan ada kitab Qurannya. Jadilah kita kemarin bercerita tentang dongeng-dongeng agama, kisah-kisah agama. Kadang-kadang kita poles, kita tutupi semua kenyataan.
Padahal sejatinya tidak begitu. Tapi demi menguatkan, mengokohkan kerohanian, oke-oke saja. Tapi di kajian ke-7 ini, di tingkat 7 ini semuanya harus habis. Semua harus ditutup, ditampilkan kesejatian. Makanya kajian itu disebut dengan kajian tingkat 7, kajian terakhir, saudaraku. Syariat, torikat, hakikat, makrifat, itikat, sifat, zat, selesai. Habis cerita kita. Oke. Nah, mari kita tunduk kepada Allah Rasul yang ia ada pada Adam. Sujudlah kita kepada Adam sebagaimana sujudnya para malaikat kepadanya. Ini perintah Allah, ada perintahnya. Jangan sombong dengan keilmuan, keibadahan, keamalan kita. Karena iblis itu 3.000 tahun beribadah, gugur semuanya, hancur semua amaliyah, ibadah, dan akidahnya hancur. Hanya karena satu hal, tidak sujud kepada Adam. Bagaimana Pak Abu Fikri sujud kepada Adam? Ya ikutilah utusan-utusan Adam itu. Untuk kita lah Nabi Muhammad bin Abdullah, orang Arab. Kalau dalam dada Adam itu adalah Ahmad atau Alhamdu, dalam dada Nabi Muhammad itu adalah Hamdu saja. Kalau Adam itu punya anak istri, Nabi Muhammad punya anak istri juga. Kalau dalam dada Adam itu punya anak turunan, tapi dalam dada Muhammad tidak ada turunan, saudara. Karena Alhamdu atau Ahmad itu dalam dada Adam, kalau Hamdu dalam dada Muhammad. Ikutlah ajaran Muhammad. Sujudlah kepada Adam. Artinya wasjud waqtarib. Kau sujud, waktu itu kau dekat. Kau dekat, waktu itu kau sujud. Suarakanlah suara Allah dan Rasul. Katakan kata Allah dan Rasul. Perbuatlah perbuatan Allah dan Rasul. Itulah sujud. Sejatinya sujud. Kalau meletakkan kening di lantai itu ya sujud juga, tapi itu syariat. Ya, boleh ngadap tembok. Kalau di masjid itu kan ada temboknya tuh. Boleh ngadap podium karena kita paling depan sekali. Boleh ngadap kotak segi 4. Boleh ngadap kemana sajalah. Tapi di hati kita jelas. Yang kita cari adalah Allah. Yang tidak nyata Allah, maka nyata Rasul. Yang kita carilah Rasul. Tidak nyata Rasul, maka nyata pada Adam. Kita dibawa oleh Muhammad kepadanya. Makanya Muhammad itulah ikutan kita menuju Adam. Adam dengan Allah dan Rasulnya. Muhammad itu contoh untuk kita bisa beramaliyah, untuk kita sujud yang baik benar dengan ajaran Muhammad, tidak ajaran yang lain, saudaraku. Ya, itu aja ya. Nah, demikianlah saudara-saudaraku kajian agama yang bisa saya sampaikan sebagai jawaban daripada pertanyaan saudaraku. Ya, mohon maaf kalau kita berbeda. Jangan pula kita musuh-musuhan, tidak boleh. Ya, karena akal kita, fikir kita, kapasitas amaliyah kita berbeda-beda berdasarkan akal. Ya, semua kita diberikan akal, tapi kapasitasnya berbeda-beda. Tergantung usaha kita untuk meningkatkan kapasitas itu kepada kualitas yang baik. Jadi akal itu menentukan pemikiran, pemikiran menentukan amaliyah. Nah, kalau kita berbeda-beda biasa. Yang aneh itu kalau kita berbenci-bencian, bermusuh-musuhan, menghujat, mencaci, bahkan memfitnah. Nah itu. Kalau ini yang terjadi di kelompok kita, ini menunjukkan kita itu tidak berhasil. Ajaran ini gagal. Kenapa? Mungkin kiblatnya yang keliru. Mungkin hadapannya yang salah. Mungkin arahnya yang tidak tepat. Tidak kepada Adam alaihissalam. Gitu. Kok Adam alaihissalam, Pak Abu? Atasnya itu selamat, itu Allah dan Rasul. Apa salahnya? Kenapa tidak sallallahu alaihi wasallam? Boleh. Adam sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Telah bersolawat Allah dan malaikat kepada Adam. Boleh. Karena ada faktanya. Artinya telah berhubungan Allah kepada Adam. Ada faktanya. Ada faktanya. Allah dan Rasul tidak nyata, mereka nyata Adam. Itulah hubungannya. Kalau malaikat mana Pak Abu? Para malaikat sujud kepada Adam, itulah faktanya. Makanya saya katakan Nabi Muhammad itu sebenarnya alaihi salam, bukan sallallahu alaihi wasallam, bukan.
Bukan. Karena untuk berpangkat sallallahu alaihi wasallam itu harus innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Innallaha wal malaikatahu yusholluna ala nabi. Itu orang bisa berpangkat sallallahu alaihi wasallam. Allah dan malaikat sudah berhubungan kepada dia yang di atas nabi itu rasul. Siapa dia? Adam alaihissalam. Terbuktikah Allah berhubungan dengan dia? Terbukti. Allah tidak nyata, maka nyata pada Rasul. Rasul tidak nyata, maka nyata pada dirinya. Makanya dia perintahkan semuanya sujud kepada Adam. Malaikat diperintah sujud, jin diperintah sujud, langit dan bumi beserta isinya diperintah sujud karena dia adalah khalifah. Ini lisannya Allah mengatakan, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Yang lain-lain tidak ada SK khalifah, saudaraku. Itu. Nah, begitu juga malaikat-malaikat berhubungan kepada dia di atas Nabi, Rasul tadi, Adam tadi. Berhubungan dia. Apa buktinya? Sujud. Kalau Muhammad Nabi bin Abdullah, tidak ada hubungan malaikat kepada dia itu. Kecuali Jibril yang mendatangi dia, ayahandanya dia mendidik dia karena dia sayang kepada putra terakhirnya ini dia. Oke. Nah, itu saudaraku. Semoga dapat dipahami, dapat dimengerti. Mari kita rukun-rukun, damai. Sudahlah, saling marah, saling benci, saling fitnah tidak boleh. Ya. Apalagi sekarang kita sudah berbeda paham. Tapi mudah-mudahan tidak berbeda arah. Itu kepada Adam alaihissalam sebagai tempat kita berawal dan akhirnya nanti kita bersama dia dalam surga. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi